Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungan, perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab anak tunalaras. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seseorang mengalami ketunalarasan. Daniel P. Halahan dan kawan-kawan pada tahun 2009, halaman 270 menuliskan, "The cause of emotional or behavior disorder have been attributed to four major factors: biological disorder and disease, pathological family relationship, and undesirable experience at school, and negative cultural influence." Dari keterangan Daniel P. Halahan dan kawan-kawan tersebut, terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab ketunalarasan, yaitu faktor biologis, patologis, hubungan keluarga, pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan atau budaya yang negatif atau buruk. Mungkin sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada klasifikasi anak tunalaras yang dikemukakan oleh Rosembara dan kawan-kawan 1992. Anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosi. William M. S. 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut. Yang pertama itu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang pertama ada demi-socialist child. Yang kedua, children are seen at a primitive level of socialization. Yang ketiga, children with minimum socialization capacity. Yang kedua ada anak yang mengalami gangguan emosi, yaitu neurotic behavior. Yang kedua ada children with psychotic process. Selanjutnya itu karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri yaitu suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menentang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan. Yang kedua itu anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa bimbang, sering menangis, pendiam, suka berahasia. Lalu yang ketiga anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, bosan, dan kotor. Lalu yang terakhir ada anak yang agresif, bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai kelompok jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan kabur dari rumah. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian anak tunalaras. Anak tunalaras ini memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Ketidakmampuan anak untuk bersaing dengan teman-temannya
dalam belajar dapat menyebabkan anak kurang prestasi atau tidak berprestasi dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga anak mencari kompensasi yang sifatnya negatif. Misalnya membolos, lari dari rumah, berkelahi, mengacaukan suasana dalam kelas, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan emosi anak tunalaras. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Titik yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional atau gampang marah. Dan selanjutnya ada penyelenggaraan sekolah bagi anak tunalaras. Nah, bentuk layanan pendidikan dapat diselenggarakan di SLB, khusus bagi anak tunalaras SLBE. Nah, berdasarkan data statistik tahun 2003 yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Luar Biasa menyebutkan bahwa jumlah anak tunalaras sebanyak 351 orang dengan jumlah 12 sekolah luar biasa bagian tunalaras. Sedangkan Departemen Sosial memelihara mereka berdasarkan titipan orang tua, karena orang tua sudah merasa kewalahan atau tidak bisa mendidik anak tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada program pembinaan sekolah. Isi program pembinaan atau bidang pengajaran pada prinsipnya sama dengan sekolah reguler atau sekolah biasanya. Mengingat kondisi anak tunalaras pada umumnya malas untuk belajar, mereka sifatnya atau mengajar kepada mereka juga bersifat penyuluhan atau disebut remedial teknik atau remedial teknik. Titik remedial teknik maksudnya membantu murid untuk atau dalam kesulitan belajar. Jadi membantu murid lebih mudah untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.